berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku.
begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara, apa kabar? Mari kita akan bersama-sama bersatu dalam berdoa, baik yang di gereja maupun secara online. Kita saat ini terus akan merenungkan tema bulan ini, yaitu tentang ketaatan kita pada Tuhan. Bagaimana dalam ayat-ayat dalam Yohanes itu dijelaskan ketika kita taat melakukan perintah Tuhan, maka kasih Tuhan akan ada di dalam hati kita. Pertanyaannya Bapak dan Saudara, mengapa kita harus taat menjalankan perintah-perintah Tuhan? Kan Tuhan sudah mengasihi kita. Demikian luar biasa kasih-Nya pada kita. Jadi ya mengapa kita harus melakukan ketaatan lagi kepada Tuhan? Toh Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan karena Tuhanlah yang terlebih dulu membuka jalan itu bagi kita. Ketika Adam dan Hawa sudah menjauhkan kita dari Bapak kita, dari Tuhan, tapi justru Tuhanlah yang kembali mempersatukan kita. Tuhanlah yang membuktikan kasih-Nya ketika Yesus Kristus mati bagi kita. Nah, Bapak dan Saudara, kita harus melihat memang bahwa Allah itu kasih. Allah itu kasih. Artinya apa? Kasih yang sejati itu sumbernya dari Allah. Karena kasih-Nya yang sedemikian besar, kasih Allah itu menjadi satu apa? Yang disebut di sini eksistensi dari Allah. Firman Tuhan 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan begini, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi kasih yang sejati itu adalah Allah sendiri. Kita semua bisa mengasihi karena kita punya sumber kasih, yaitu Allah sendiri. Sekali lagi, kasih sejati bukan sekedar sifat atau emosional, kita senang dengan Allah, lalu kita mengasihi Allah. Tetapi kita harus belajar dari Allah. Kasih itu ya memang Allah itu kasih. Apapun yang kita lakukan, kita mengecewakan Dia, kita tidak taat pada Dia, Allah itu mengasihi. Nah, kasih Allah yang sedemikian besar itu dibuktikan dengan
Kristus sendiri itu Allah melakukan sendiri, melakukan bukti kasih-Nya. Jadi Yesus mentaati kasih-Nya karena kasih-Nya kepada Bapaknya. Yesus taat kepada Bapaknya. Tetapi juga ketika kita lihat bukti kasih Allah yang sedemikian besar, Allah merelakan anaknya menjalani proses kematian untuk menggantikan dosa-dosa kita. Bapak dan saudara, kita harus belajar bahwa dalam konsep dunia, konsep dunia tentang kasih itu, maksud saya konsep dunia tentang ketaatan itu karena apa? Keterpaksaan. Karena keterpaksaan. Dunia ini mau mengasihi karena keterpaksaan. Misalnya ketaatan itu muncul karena adanya sanksi-sanksi ya. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, taat karena takut adalah hal yang diajarkan oleh dunia. Bagaimana tidak? Kalau kita lihat di sekeliling kita, dalam kehidupan sehari-hari, orang taat memakai helm atau membawa SIM surat-surat di jalan raya karena takut ditilang. Orang-orang taat masuk kerja tanpa terlambat 1 menit pun karena takut gajinya dipotong. Banyak juga orang yang taat mau mengerjakan tugas di sekolah karena apa? Dia takut dihukum oleh guru. Nah, ketaatan yang dilakukan semacam ini, Bapak dan Saudara, semata-mata hanya karena takut mendapatkan sanksi atau pelanggaran yang kita lakukan. Nah, bagaimana dengan ketaatan kita sebagai seorang Kristen? Bukankah kita sering mendengar dan mungkin juga mengatakan, aku datang ke gereja, sebab kalau tidak maka Tuhan akan marah. Aku harus datang ke gereja, karena kalau aku tidak ke gereja, aku tidak diberkati Tuhan. Bapak dan Saudara ya, alasan seperti itu adalah seperti kalau aku tidak ke gereja karena akan ada sanksi, sama saja. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita menurut firman-Nya, yaitu apa? Kita harus berani mendengar firman Tuhan, mengerti, memahami, dan setelah itu melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan mengatakan, Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, kembali ke tadi, Bapak dan Saudara. Nah, kenapa kita semua sekarang ini tetap mengapa kita harus taat menjalankan perintah-perintah Tuhan? Pak, kita kan sudah tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita tidak perlu mentaati aturan-aturan lagi. Nah, mengenai posisi hukum Taurat, ada beberapa hal yang harus kita tahu. Pengertian yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu bahwa hukum Taurat bukanlah dosa. Hukum Taurat itu menunjukkan apa itu dosa. Hukum Taurat itu bukanlah dosa. Tetapi hukum Taurat itu menunjukkan dan memberitahu kepada kita apakah dosa itu. Hukum Taurat menunjukkan ketidaksempurnaan manusia. Nah, salib Kristus yaitu kalau kita melihat dari segi aspek secara penyembahan dalam perjanjian lama, itu adalah apa? Pengorbanan, korban bakaran, korban penebusan. Lalu dari segi aspek sipil, artinya dalam pelayanan di struktur pelayanan di Bait Allah, dari hukum Taurat, kita ingat itu adalah hal-hal yang ada jenjang-jenjang tertentu. Tapi sekarang itu tidak berguna sama sekali. Nah, aspek moral dan dari hukum Taurat itu tetap berlaku, yaitu apa yang kita kenal tentang 10 perintah Tuhan itu tetap harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Menjalankan hukum untuk mendapatkan kasih karunia itu salah.
menjalankan hukum, menjalankan perintah untuk mendapatkan keselamatan itu salah. Namun menjalankan hukum perintah Yesus sebagai bagian untuk kita dalam rangka mengerjakan keselamatan itu sangat perlu. Maksudnya begini Bapak dan Saudara, bahwa yang pertama, ketaatan kita adalah bukti bahwa kita mengasihi Dia. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri kepadanya. Ingat bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu menyatakan kasihnya kepada kita. Yesus sudah mengorbankan dirinya ketika kita masih dalam dosa. Nah sekarang ketika kita mengasihi Tuhan, karena memang Tuhan itu terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, apa yang menjadi buktinya? Ketika kita taat kepada apa yang Dia perintahkan, inilah bukti ketika kita betul-betul menjadi murid Tuhan. Orang-orang yang mengasihi. Jadi kita mentaati perintah itu karena kita mengasihi. Kita mengasihi. Dan ketika kita mengasihi Tuhan itu sebagai bukti bahwa kita mengasihi Dia. Bayangkan Bapak dan Saudara, seorang ayah mengasihi kita secara luar biasa. Kasihnya dengan memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita sehari-hari, melengkapi segala kebutuhan kita. Apa yang kita minta diberikan. Nah sekarang baliknya, apa buktinya bahwa kita mengasihi orang tua kita, bapak kita, yaitu kita menuruti semua perintah-perintahnya. Itu membuktikan bahwa kita mengasihi Dia. Itu membuktikan bahwa kita mengasihi orang tua kita. Itu menjadi bukti bahwa kita sayang sama Dia. Yang kedua, ketaatan adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Dia. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ibrani 12 ayat 8. Jadi di sini marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Satu istilah orang Indonesia itu punya satu perasaan yang itu cukup mengikat, yang kuat, dan itu saya dalam arti oke, bagus. Yaitu apa? Berhutang budi. Berhutang budi. Itu salah satu cara menolong saya itu mengerti dan harus mau berterima kasih dan mengucap syukur kepada orang yang sudah menolong saya. Dan itu penggambaran yang sangat bagus menurut saya. Lah, Yesus sudah menebus kita. Yesus sudah menyelamatkan kita. Menyelamatkan nyawa kita. Sedemikian perhatiannya, sedemikian kasihnya, sedemikian kita sudah diselamatkan. Ibarat kita itu mau ditabrak mobil, kalau ada orang menolong kita, akhirnya kita tidak jadi ditabrak mobil. Ketika kita dirampok atau dicopet, ada yang menolong kita. Wah, kita merasa, wah saya berhutang budi dengan dia. Itu apa tujuannya? Supaya kita mau mengucapkan terima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Nah, tadi kembali dalam Ibrani 12 ayat 8, kita mengucap, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Itu sebagai ketaatan yang kita ungkapkan dalam bentuk rasa syukur kepada Dia. Yang ketiga, Bapak dan Saudara, ketaatan membawa kita semakin intim dengan Dia. Tuhan dekat dengan setiap orang yang berseru kepadanya.
pada setiap orang yang berseru padanya dalam kesetiaan. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakan. Mazmur 145, 17-18. Orang yang mengasihi Tuhan pasti akan mentaati perintahnya, dan Tuhan akan menjadi lebih dekat lagi dengan orang tersebut. Bagaimana kalau kasih Tuhan yang besar itu, Bapak dan Saudara, dan kita juga mengasihi, kita punya hubungan yang intim, menjaga hubungan itu penting. Menjaga hubungan itu penting. Dalam banyak kasus, saya banyak ditolong oleh orang-orang yang sudah mengenal saya dengan baik, lalu ketika ada satu kesulitan, ada satu masalah, tahu-tahu orang yang sudah kenal baik, saya menjaga hubungan baik dengan dia itu, dia tampil dan dia menolong saya. Dia menolong saya. Dan itu sangat luar biasa. Ya, bagaimanapun juga hubungan dengan banyak kalangan, banyak orang itu penting. Bukan berarti kita mau main nyogok kepada orang, misalnya kita kenal dengan pejabat, kenal dengan orang-orang penting, dengan orang-orang yang berpengaruh. Tetapi paling tidak ketika kita akrab intim dengan dia, ketika ada sesuatu, dia pasti turun tangan dan menolong kita. Nah, lebih daripada itu, Bapak dan Saudara, Bapak kita yang di surga, ia memiliki kerinduan semua anak-anaknya dekat dengan dia. Ada persoalan kita ngomong. Dan Tuhan pasti tidak tinggal diam, dan dia akan menolong kita. Karena itu jangan takut. Di situ dikatakan Tuhan dekat pada setiap orang yang bersyukur padanya, pada setiap orang yang bersyukur padanya dalam kesetiaan. Tuhan menjaga orang yang mengasihinya, tapi orang fasik akan dibinasakan. Jadi kalau kita intim dengan Tuhan, kemanapun kita pergi tidak perlu takut. Mau ke gereja, mau ke mall, mau kemana, kemanapun. Wah, ini ada corona. Tuhan itu dekat dengan kita. Tuhan itu intim dengan kita. Tuhan di sini akan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi orang fasik akan dibinasakan. Yang keempat, ketaatan itu menguduskan dan mendewasakan kita. Artinya apa? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau kita melakukan kebenaran, itu melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Allah, maka di situ kita itu dikuduskan. Keselamatan yang kita terima kepada kita dengan anugerah yang besar itu, kita imbangi dengan ketaatan kita. Nah, ketika kita melakukan proses itu secara terus-menerus, kita mau membaca firman Tuhan, kita mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, maka akan terjadi proses pengudusan dan pendewasaan secara rohani. Kata kuduskan dalam bahasa Inggris sanctify, artinya sanctification, artinya keselamatan adalah tahap di mana kita menjalani proses pendewasaan dalam iman, dalam kerohanian kita. Dan kita dikuduskan oleh Tuhan karena kita sudah melakukan firman Tuhan. Ketika kita melakukan kebenaran ini, bukan karena kekuatan kita sendiri, melainkan karena Roh Kudus yang menolong kita, yang memberi kekuatan dan membimbing kita. Kita sendiri sering gagal. Bayangkan Bapak dan Saudara, kalau kita tidak pernah baca Alkitab, kita tidak pernah mau berusaha mengerti, memahaminya, tidak mau melakukan, kita tidak akan pernah menjadi dewasa secara rohani. Alih-alih dewasa, kematian rohani itu yang akan dialami, dan dia tidak akan mengalami kelahiran baru, dan itu kemunduran rohani. Karena itu Bapak dan Saudara, mari kita renungkan mengapa kita harus menjalankan perintah Tuhan.
kita menjalankan perintah Tuhan karena ketaatan adalah bukti bahwa kita mengasihi Dia. Ketaatan kita adalah bukti bahwa kita mengasihi. Yang kedua, ketaatan adalah salah satu bentuk syukur dan ucapan terima kasih kepada Dia. Yang ketiga, ketaatan membuat kita semakin akrab, semakin intim, dan Tuhan akan menjaga sahabat-sahabatnya. Dan yang terakhir, ketaatan menguduskan dan mendewasakan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami bersyukur diingatkan dalam kehidupan kami, untuk kami selalu ingat akan kasih Tuhan yang besar, yang sudah menyelamatkan kami. Untuk kami selalu bersyukur, berterima kasih. Untuk kami selalu membangun hubungan yang intim, menjadi sahabat, yang menjadi penolong ketika kami dalam kesulitan. Dan lebih daripada itu, ada satu proses pendewasaan dan pengudusan dalam kehidupan kami sampai nanti Tuhan panggil kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami saat ini melalui firman-Mu, kami semakin taat karena kami sungguh mengasihi Tuhan. Terpujilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi